Hai teman-teman, hari ini kita bakal belajar tentang dua hal penting dalam pemrograman, yaitu fungsi dan looping. Dan kita harus belajar dua ini, soalnya fungsi dan looping itu akan membantu kita banget dalam membuat satu kode yang lebih efisien dan mudah dipahami. Jadi apakah teman-teman siap untuk belajar? Nah, kita mulai. Yang pertama kita bakal masuk ke yang namanya function. Gitu. Nah, fungsi itu kayak sebuah resep masakan, teman-teman. Misalnya kita satu punya resep masakan nasi goreng. Nah, resep itu kan bisa kita gunakan berulang kali. Kita memasak nasi goreng. Dalam PHP, fungsi juga ada sekelompok kode yang bisa kita panggil berulang-ulang untuk melakukan tugas tertentu. Misalnya kita bisa melakukan buat fungsi untuk menampilkan tulisan Halo Dunia untuk menghitung luas persegi panjang. Nah, tapi di hal ini tuh saya mau ngasih contoh soal ya itu bakal manggil nama keluarga atau mungkin ya kita akan panggil sebuah nama. Oke, yang pertama kita harus tulis adalah function. Function lalu diikuti nama dari function tersebut. Ya kita kasih nama di sini nama keluarga aja teman-teman. Terus kita panggil parameternya, parameternya kita kasih NK, NK seperti ini. Kita kasih kurung kerawal, lalu kita kasih echo. Nah, echo ini buat nampilin si kode yang kalian buat nampilin yang kata-kata yang kalian mau nanti masuk ke dalam kode HTML teman-teman. Kayak ini, jangan lupa titik koma. Setelah titik koma kita kasih kurung kerawal penutup. Lanjut dengan kita panggil nama function. Nama function kita panggil untuk memunculkan tulisan yang kita mau teman-teman. Contoh di sini saya mau manggil ayah. Maka seperti ini. Saya akan tulis ayah. Belum menutup. Lalu kita close di koma. Oke. Coba kita run teman-teman. Nah, seperti yang kita mau tadi kita kan mau nampilin tulisan ayah, maka yang keluar tulisannya ayah seperti ini teman-teman. Jadi kurang lebih kayak gitu. Setelah itu kita lanjut ke yang namanya looping teman-teman. Jadi kalau fungsi itu kan kayak resep tuh. Looping itu kayak mengulang sesuatu. Misalnya kamu mau melakukan menulis angka 1 nih sampai 10. Dengan looping kamu bisa membuat satu komputer menuliskan secara otomatis teman-teman. Tanpa harus tulis satu-satu jadi kayak satu, enter 2, 3, enter 4 gitu. Looping itu sangat berguna ketika kita ingin melakukan suatu tindakan berulang gitu teman-teman. Nah, jadi kita bakal kasih contohnya teman-teman sebentar ya. Jadi contohnya tuh kayak gini teman-teman. Eh, kita awali pakai for teman-teman. For, terus kita masuk ke rumus looping ya teman-teman. Nah, rumus looping itu pertama tuh kita ada dollar i teman-teman. Terus sama dengan nol. Nah, yang rumus yang pertama nih, ini tuh berfungsi untuk menunjukkan hitungan teman-teman nanti pas nge-looping itu start dari angka berapa. Contoh kan saya akan pilih yang ke satu. Jadi dia akan start dari angka 0, 1, 2, 3. Kurang lebih ke teman-teman. Nah, terus yang kedua itu adalah dolar i lebih kecil sama dengan kita kan di sini pilih 10 ya teman-teman. Nah, terus dolar i plus plus kayak gini. Nah, yang terakhir nih apa sih? Kalau yang terakhir nih itu bisa dirubah teman-teman. Jadi kalau yang terakhir, sorry kita ke sebelumnya dulu. Kalau dolar equal lebih dari 10 tuh dia akan melooping sampai sampai angka 10 teman-teman, sampai ke 10. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ke 10. Jadi nanti teman-teman bakal punya 11 kali eh 11 kali tulisannya. Nah, kalau sekarang syarat dari nol, teman-teman. Nah, SI++ ini apa nih? SI++ tuh
Dia tuh ngatur untuk dari 0, 1, 2, 3 tuh skip berapa. Nah, kalau SE plus plus ini urutan, jadi kita nggak usah pusing teman-teman. Jadi 0, 1 kita ngitung layaknya umumnya aja kita ngitung. Jadi nggak akan membuat pusing. Jadi kurang lebih gitu teman-teman. Nah, oke kita lanjut dulu ya. Kita lanjut ke berikutnya kita kasih kita kasih nah, kasih gini. Nah, jangan lupa teman-teman, maaf di sini ada kurung berawal. eh ada kurung berawal seperti ini. Lalu kita masuk ke Eko. Nah, di Eko ini kita bisa tulisin apa yang kita mau, teman-teman. Contohnya saya di sini mau tulis saya berumur 5 tahun. Nah, di sini saya mau tambahin teman-teman. Kita kasih ini titik lalu kutip lalu kita kasih BR teman-teman. Nah, BR ini buat apa? BR ini supaya tulisan teman-teman nanti yang saya berumur 5 tahun tuh nggak ngederet teman-teman, tapi dia akan jadi sebuah baris yang rapih. Oke. Lalu sebelum itu jangan lupa teman-teman kita close dulu pakai kurung kepala bentuk. Oke, next. Nah, jadi di sini nih, ini jadi yang pertama. Sorry, ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kayak gini ya. Jadi dia start dari 0 sampai 10 teman-teman. Karena kan kita startnya udah dari 0 nih. Soal kode yang ada di sini, sorry. Maaf. Nah, ini yang mau atur. Terus dia sampai 10 kali, bener. Nah, SE++ tuh kan tadi kan seperti yang aku udah bilang, dia tuh mengurut teman-teman. Jadi, nah ini sudah berjalan sesuai dengan kode yang kita mau. Nah, kan aku bilang tuh, kalau ternyata si ini tuh bisa dirubah teman-teman. Jelas bisa banget teman-teman. Itu bisa dirubah. Tapi cara merubahnya gimana? Contoh, cara merubahnya atau gini. Jadi SI ini plus sama dengan 2 teman-teman. Seperti ini sebentar ya. Nah, lalu jangan lupa kita tutup lagi. Kita kasih kurung kerawal pembuka. Untuk menggantikan ini tadi teman-teman. Udah kita hapus. Nah, oke. Kalau udah gini, kita coba boleran. Nah, kalau gini gitu cara kita ngitungnya gimana? Cara ngitungnya gini teman-teman. Yang pertama ini kan kita minta tadi dari nol ya teman-teman. Nol. Lalu kita skip 2 teman-teman. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 teman-teman. Jadi kurang lebih kayak gitu teman-teman. Lu nggak akan ngerti ya. Nah, kita belum beres teman-teman. Kita punya satu lagi yang terakhir. Yaitu gabungan dari keduanya. Contoh gabungan keduanya itu gimana? Nah, bayangkan kalau kita gabungkan fungsi dan looping misalnya. Kita punya fungsi nih untuk menghitung luas persegi panjang. Kita bisa menggunakan looping untuk menghitung luas dari banyak persegi panjang dengan melakukan ukuran yang berbeda-beda. Nah, lebih gitu. Jadi, kalian lebih efisien teman-teman. Kalian tinggal masukin rumusnya, dia bisa menghitung dengan ukuran persegi yang beda-beda, tapi sekaligus. Nah, jadi kita bisa membuat program yang lebih kompleks dan bermanfaat gitu teman-teman. Kita langsung aja masuk ke eh, contoh dari gabungan keduanya, teman-teman. Oke, sebentar. Eh, Sebentar, hapus dulu, teman-teman. Nah, kalau gabungan keduanya jelas karena gabungan keduanya kita pakai function, teman-teman. Function dulu. Lalu seperti yang tadi kita kasih tahu,
dilanjuti oleh nama fungsinya. Kita bakal kasih nama function di sini contoh teks aja. Contoh teks seperti ini, lalu dollar teks sebagai parameter yang pertama. Karena kalau gabungan itu kita punya dua parameter, teman-teman. Selalu kita kasih loop seperti ini. Lalu jangan lupa kita kasih kurung kerangka pembuka. Lalu karena gabungan dari keduanya, maka kita akan lanjut menggunakan for untuk rumus dari loopingnya, teman-teman. Tapi rumus loopingnya di sini sedikit berbeda. Jadi kita akan awali seperti awalnya sama seperti kita kasih SI sama dengan 0 titik koma dollar SI lebih kecil sama dengan lalu. Nah, beda di sini, teman. Kalau tadi kan kita eh, masukin batas kita tuh mau sampai segimana banyak di sini kan, teman. Kalau sekarang enggak, ini digantiin sama yang namanya parameter kita yang kedua, itu tuh dollar loop gitu, teman-teman. Kita lanjut dulu ya, nanti dijelasin di belakangnya. Oke, kalau kita lanjut dengan ini penjelasan sama kayak yang tadi, teman-teman. Jadi kalau kita sih plus plus maka dia akan mengurut, nggak skip skip gitu. Oke, kita kasih kurung kerangka pembuka lagi. Lalu kita kasih echo dollar teks. Nah, di sini sama kayak yang tadi, teman-teman, kita kasih BR. BR tuh untuk menghasilkan hasil kalian tuh ngurut ke bawah. Jadi seperti baris, nggak menyamping panjang. Jadi buat eh, yang membaca data kalian tuh lebih enak, nggak pusing, teman-teman. Seperti itu kan lebih ya. Oke. Terus karena tadi kita udah kasih dua kurung bracket pembuka, kita tutup dua-duanya. Lalu kita lanjut dengan panggil nama fungsinya, teman-teman. Karena kita nama fungsi di sini adalah contoh teks, kita panggil contoh teksnya. Contoh teks, lalu, nah, sorry. Nah, kita teksnya mau apa nih? Kita kasih ini gampang aja deh. Ini teks saya. Oke, teman-teman, kayak gini. Nah, yang membedakan tuh di sini, sorry teman-teman. Kita ada koma, lalu kita masukin angka untuk batas dari loopingnya kalian, teman-teman. Jadi aku mau di sini batasnya 10 aja kayak tadi awal. Oke, terus kita close. Oke, kita close. Oke, filteran. Nah, udah jadi nih. Coba kita hitung lagi kayak tadi ya. Kita kan di sini start dari 0, lalu kita ngeloop sampai ke 10. Apakah hasilnya benar, teman-teman? Kita tunggu bareng ya. Coba. Sorry. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Oh, sorry teman, salah. Kita startnya salah, teman. Kita startnya harus dari nol. Karena tadi itu di rumus loopingan kita minta start dari nol. Itu salah ngitung, guys. Jadi seperti ini, sorry. Dari nol, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Nah, itu teman-teman. Jadi sesuai sama yang kita mau. Udah, teman-teman. Jadi kita tuh bisa mengambil kesimpulan di sini. Jadi fungsi dan looping itu adalah kedua konsep dasar yang sangat penting dalam pemrograman PHP, teman-teman. Dengan memahami keduanya, kita tuh bisa membuat program yang lebih mudah dan efisien. Jangan takut untuk mencoba-coba dan bereksperimen ya. Semoga sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman semuanya.